Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan hati yang bahagia. Siapa yang masih tetap keluar rumah di masa pandemi seperti ini? Ingat ya, kita harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Di sini ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya menyebutkan contoh-contoh hewan buas itu apa saja dan hewan jinak itu seperti apa aja. Misalkan ada ayam termasuk salah satu hewan yang jinak, sedangkan serigala merupakan salah satu hewan yang buas. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Robbi jidni ilman warjukni faman. Untuk kelas 3, jangan lupa selalu menghafal Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Hari ini kita akan memasuki tema 3, yaitu mengenal benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Oh iya, ada yang tahu tidak? Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Biasanya massa selalu dikaitkan dengan berat benda. Namun, apakah massa dan benda itu sama? Tentu berbeda, karena massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Sifatnya tidak berubah, sedangkan berat adalah ukuran gaya tarik bumi atau gravitasi yang bekerja pada benda. Nah, berat suatu benda bisa hilang, sedangkan massa tidak. Contohnya seperti astronot. Astronot yang berada di ruang angkasa, tubuhnya menjadi ringan, bahkan tidak berbobot sama sekali. Hal ini dikarenakan terlepas dari gaya tarik bumi tersebut. Jadi sementara itu pada massa astronot tidak akan berubah. Massa diukur dengan satuan kilogram, sedangkan berat diukur dengan satuan Newton. Lalu mengapa timbangan badan satuannya kilogram? Hal itu dikarenakan timbangan yang kita miliki sudah diatur sehingga menghasilkan satuan kilogram. Pengaturan ini dilakukan untuk mempermudah kita membaca berat badan. Selain itu, juga timbangan sudah disesuaikan dengan gravitasi di permukaan bumi. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja benda hidup dan tidak hidup. Benda hidup contohnya seperti manusia dan tumbuhan. Benda yang tidak hidup ada batu dan air. Lalu, apakah panas dan cahaya itu benda? Ternyata bukan, karena keduanya tidak menempati ruang. Kalian bisa lihat di halaman 4. Di situ kita bisa lihat dan amati benda atau bukan, seperti ember, telepon genggam, gelombang sabun, dan pohon merupakan benda. Sedangkan panas api, cahaya, musik bukan benda. Sifat fisik benda. Yang pertama ada ukuran. Penghapus itu ukurannya kecil. Lalu yang ukuran sedang ada kotak pensil, dan ukuran yang cukup besar ada tas. Yang kedua, bentuk benda. Bentuk benda pada buku yaitu persegi panjang. Bentuk pada mainan yaitu persegi 4, sedangkan bentuk penggaris persegi 3. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan ada jam. Jam itu berbentuk lingkaran.
Yang ketiga ada warna benda. Ibu mempunyai apel. Di sini apelnya berwarna merah. Lalu ada boneka dengan warna coklat dan ada topi dengan warna biru. Sedangkan daun berwarna hijau dan yang terakhir ibu mempunyai pisang dengan warna kuning. Benda dapat dibuat dari beraneka bahan, yaitu ada kayu, ada plastik, ada besi, dan ada kaca. Nah, ibu mempunyai contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada apa saja ya? Kita lihat. Nah, di sini yang pertama ada lemari, yang kedua ada kursi, yang ketiga ada meja, ada pensil, dan ada topeng. Mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar untuk membuat benda? Karena sifat kayu itu keras, kuat, dan mudah dibentuk. Kelebihannya pun tahan lama. Kekurangan yaitu mudah lapuk karena dimakan rayap. Nah, ini salah satu proses pembuatan benda dari kayu. Dari kayu yang ada di hutan, lalu ditebang kayunya dan kayu itu menjadi kayu gelondongan. Setelah itu diolah oleh pengrajin kayu. Bisa berbentuk meja, kursi, lalu bisa diperjualbelikan. Untuk tugas kita hari ini adalah kalian menuliskan 5 benda di sekitar kalian yang terbuat dari kayu. Jadi kalian bisa tulis nama benda tersebut apa, kegunaannya apa, dan untuk panjangnya tersebut kalian bisa minta bantuan kepada ayah atau bunda kalian untuk mengukur panjang benda tersebut. Lalu kalian dengarkan apakah ada hasil bunyinya, bisa ditulis iya atau tidak. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Adapun benda-benda yang dapat menghasilkan suara yaitu alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Di sini ada yang bisa menghasilkan yaitu seperti tamborin. Tamborin itu dipukul itu ada drum, ada gong, ada tifa, dan ada konga. Sedangkan marakas dimainkannya dengan cara digoyang-goyangkan saja. Bagaimana cara menentukan panjang suatu benda? Alat apakah yang digunakan untuk mengukurnya? Kita lihat di sini ibu mempunyai penggaris. Penggaris mengukurnya dengan benda-benda yang masih bisa diukur 1 meter. Ada juga meteran pita, yaitu mengukur untuk bahan. Ada meteran saku. Meteran saku itu untuk kita mengetahui lebar dan tingginya pintu. Dan ada meteran roll, yaitu mengukur luas tanah. Bisa di sini ibu sudah ada hasilnya menggunakan penggaris. Ada spidol. Spidol ternyata panjangnya 19 cm. Penghapus memiliki panjang 5 cm. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa melalui private comment atau melalui WhatsApp ibu. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Tetap semangat di rumah, harus jaga kesehatan dan jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.